Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Hadratal muhtaranim, para alim wa ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana. Tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni syurga. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman zahiliyah menuju ke zaman yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Pani Setiawati dari SMP Al-Hikmah Tarogong, Garut. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peranan Pemuda di Zaman Globalisasi. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulu masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kak, kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang mainannya sudah pinter internet. Kalau dulu Gopak Sutor jadi permainan, sekarang PlayStation jadi andalan. Jauh berbeda. Orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan, sementara urusan akhirat tak terpikirkan. Dibilang EGP, emang gue pikirin gitu loh. Sepertinya hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin, Shahibah 54, 3 baris dari atas, yang artinya, jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Hadirin yang berbahagia, diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap, bahkan bisa kita lihat sekarang ini juga. Kakaknya butuh uang, bisa langsung datang ke ATM di bank. Namun ingat saudara, carut marutnya keadaan, dekadensi moral kian merajalela, kemukaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu penyebabnya adalah kifil negatif dunia modern. Astagfirullah. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti ini? Apa yang harus kita lakukan di era globalisasi seperti saat ini? Yang harus kita lakukan ialah rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita gelakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Sejalan dengan perintah suci Al-Quran, firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, oleh karena itu, dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar baca al-berjanji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Kak, ini imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Imam lantaran beliau mampu memimpin jamaah di dalam masjid. Jenderal lantaran beliau adalah pemimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya dicurahkan demi memperluas dan mempertahankan kejayaan agama Islam. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemuda intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Maka dari itu, peranan pemuda pada zaman globalisasi seperti saat ini, pemuda haruslah selalu tampil di depan. Pemuda harus jadi pelopor bukan pengekor, karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang pintar, tapi pintar yang benar, yang berjiwa Mekah Nabi tapi berotak London. Semoga kita semua yang ada di sini maupun yang menonton video ini mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan memang milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.